Mas Dodi, Mbak Vira, terima kasih sudah mulai berkumpul di hari Ramadan hari kedua. Kita akan bertemu lagi membahas tentang kiat-kiat bisnis di tengah pandemi Corona. Ini nanti kalau nanti pas sahur nanti bang sholat tuh ya subuh. Hari ketiga ya bang. Terima kasih yang sudah mulai bergabung. Kita tunggu narasumber kita, Mbak Iing, pemilik eh, Sekarwangi Cake, yang akan jadi tamu spesial kita untuk berbagi tips bisnis di tengah pandemi Corona. Terima kasih. Halo Mbak Iing, Halo, Pak Febri, malam. apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Kita akan diskusi nanti sebentar lagi nih Mbak, sambil menunggu masa Sip, berkumpul ini. iya. Gimana ini hari kedua masih banyak order-order masuk? Alhamdulillah masih lancar. Halo Julius, Oke. Wulandani. Halo Gimana ini semua. yang join banyak teman-teman atau Eh, mungkin sama penggemar kue Sekarwangi ini? halo. Iya, banyak juga para entrepreneurs juga nih Pak Febri nih yang pengen sama-sama sharing Oke. bareng kita ini. Mhm. Silahkan disapa, nggak apa-apa Mbak. Kita kan interaktif, jadi nggak harus dari saya yang menyapa. Oh iya, halo Mungkin barangkali Matthew. ada, ya silahkan disapa. Aha. Ya lumayan ini. Halo Ada Yus, beberapa. ini ada videographer aku juga gabung nih. Ada Oke, video aku. Karena kita punya oke, channel YouTube sekarang, Pak Febri. oke. Channel YouTube-nya apa Mbak? Sekarwangi Cake. Oh, Sekarwangi Cake. Isinya apa Iya. saja di dalam YouTube, kanal YouTube itu? Jadi YouTube kita itu ngasih tahu reality show-nya kan selama ini kan belum ada nih di Indonesia nih. Jadi gimana kita nganter Mhm. kue waktu itu yang 100 kilo, terus gimana kita surprisein. Oke. Waktu itu ada kebetulan artis Indonesian Idol dia lagi di panggung kita surprisein dia nggak tahu. Pokoknya seru lah. Oh begitu. Jadi di Iya. kanal YouTube Sekarwangi itu ada realitinya ya? Reality show karena selama ini kan
banyak banget yang awam tentang kue kan, gitu. Kita pengen kasih tahu Ya. ini loh dunia baker. Halo Melan, Elena mana? Gitu. Jadi kayaknya sesuatu yang baru aja gitu buat orang-orang di Indonesia. Kalau bikin kue itu Ya. ternyata banget gitu. Iya ya. Apa kira-kira dalam reality show itu apa saja yang paling dramatis gitu mungkin yang sempat rekam gitu? Bisa diceritakan nih buat pemanasan cerita buat netizen kita nih. Halo Om Bayu. Hai Elena, aku sapa dulu ya Pak Febri ya, yang Ya, baru silakan, bergabung. silakan. Yang paling seru waktu YouTube itu waktu nganterin kue besarnya 90 kali 90 itu ke lantai Iya, 56. Ke lantai lima puluh lantai enam di 50 Menara lah. BCA. Iya, di Menara BCA. Terus Untuk kita acara cuma apa boleh waktu itu? ulang tahun. Oke, terus? Terus kita cuma boleh lewat loading deck. Cuman boleh lewat loading deck, terus ternyata liftnya itu rebutan sama tukang yang bawa kaca, pokoknya drama banget deh. Pas udah nyampe ke kafenya, ternyata pintunya tuh ngepas banget, terus kita suruh miringin kuenya, aduh itu, dan itu kan kita nggak bisa, ini kan bukan acara TV ya Pak, jadi kita nggak bisa, Ya. kita nggak bisa rencanakan begini-begini, itu live gitu, dan kita harus, itu kue mau harus nyampe, nggak mau tahu gimana caranya gitu. Jadi serunya di situ. Iya, dan Iya, iya, iya. videografer Waktu itu tema, tonton. iya. Temanya berarti Hmm. tema kue ulang tahun ya itu waktu itu ya. Ya, waktu itu kayak ulang tahun gitu. Jadi Iya, iya. kita langsung anterin ke Menara BCA saat itu dan luar biasa perjuangannya gitu. Sampai berapa kilo tadi, Mbak? Eh, Bobot kuenya waktu itu? Waktu yang ke Menara BCA sekitar Ya, 85 kilo. Sekitar 85 kilo ya. terus waktu di gedung Birawa Hall, Bidakara, itu beratnya 120 kilo gitu. 120 kilo. Jadi yang rekor yang ini 120 kilo ini. Iya, Atau ada yang lebih berat lagi? ada lagi yang ada lagi yang 2 meter itu mungkin hampir di atas 150 kilo Pak Febri itu pernah juga. Cuman waktu Oke. itu belum ada channel YouTube jadi kita nggak punya rekamannya gitu. Ya. Ya mungkin Mm-mm. sambil berkenalan juga dengan teman-teman yang sudah join di sini Mbak Iing. Jadi ini kanal akun Instagramnya MyG Business School. Jadi Wah, keren, memang keren. konten dari MyG Business School ini adalah kampus bisnis, Mbak. Dan saya kira sih memang Oh, keren pembelajaran bisnis banget. kan memang tidak harus Iya, selalu di dalam ruang kuliah gitu. Kita juga benar. butuh ya butuh berbagi dari para praktisi yang Benar. tentu tidak hanya teori tapi juga pengalaman praktis di lapangan Praktek. yang itu ya Benar, itu Pak. yang tentu tidak kalah menarik gitu daripada teori-teori bisnis gitu. Iya, Oke, dengan dan senang memang hati. ya kebetulan memang sekarang kan kita sedang dapat ini ya apa namanya masuk musim pandemi corona. Jadi memang Ah, sebagian besar proses pembelajaran juga sudah tidak ada di dalam kelas lagi. Kita memanfaatkan platform digital gitu, iya, e-kampus, kemudian juga ya seperti halnya platform-platform berbagi yang lain gitu, seperti Zoom dan sebagainya. iya Dan benar, tentu Pak. salah satunya adalah apa namanya open platform seperti Instagram ini yang kemudian tentu Iya, tidak hanya terbatas mahasiswa tapi juga masyarakat umum bisa bergabung dan ikut berdiskusi begitu. benar, Pak. Ya, Benar. ini lumayan Iya, sudah lumayan rapi nih, Mbak. Nah, mungkin iya. sekaligus sebagai perkenalan barangkali Mm-mm. ada yang enggak yang apa peserta diskusi yang mungkin belum kenal dengan Mbak Iing. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri, Mbak Iing. Halo semua. Halo, aku Iing, panggilannya Iing sih, namanya agak panjang, Iing Skarwangi. Aku kebetulan seorang baker dan memiliki satu satu bakery ya, namanya Skarwangi Cake gitu. Oke. Ini sudah Hmm. sejak berapa lama, Mbak, memulai bisnis kue ini, Mbak? Kalau bisnis kue Skarwangi sendiri, alhamdulillah udah dari tahun 2008. Jadi 12 tahun yang lalu, Pak Febri. Oke, 12 tahun yang lalu ya. Awal mulanya seperti apa sih, Mbak? Bisa diceritakan, Mbak? Awal mulanya itu justru panjang, jadi ceritanya
dulu kan aku tidak tinggal di Indonesia gitu kan. Jadi aku Oke. kembali. Waktu itu aku tinggalnya sempat di Amerika, di Washington sekolah. Lalu aku kembali ke Indonesia tuh di tahun 2007 awal Gitu ya. gitu. Mm-mm. Nah, kebetulan saat itu aku belum menikah, tapi sama pasangan aku balik ke Indonesia, dan kebetulan dia adalah chef di sana. Sudah 11 tahun, Pak. Chef di Washington Oke. DC gitu. Nah, terus kita balik ke Indonesia tahun 2007 itu nggak tahu mau Ya. ngapain sejujurnya gitu. Karena umur juga Mm-mm. udah bukan umur potensi untuk nyari kerjaan juga gitu. Umurnya udah rada-rada ya gitulah in the middle gitu kan. Terus kita coba cari-cari kerjaan, terus kita agak-agak Mm-mm. "Loh, kok gajinya beda banget ya gitu dengan yang di sana gitu. Ini ya, bukan meng-underestimate, tapi kita kan maksudnya waktu itu suami saya yang sekarang chef di Sekarwangi juga, Ya. biasanya taunya dolar gitu loh Pak Febri. Taunya pas Ya. nyampe ke Indonesia, wah jauh juga ya gitu. Nah akhirnya terus kita mikir loh, kita udah punya pengalaman di luar. Aku juga kerja sambil Ya. sekolah. Kenapa nggak kita menciptakan lapangan pekerjaan instead of kita menjadi pekerja, bener nggak Pak? Iya, 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 betul, betul. Nah, Jadi, kemudian kenapa tak tertariknya ke bisnis cake gitu, Mbak? nah Kan awalnya tuh tadinya waktu memang belajar bakery cake gitu, atau gimana? nggak ada sama sekali. Jadi sama sekali tuh nggak ada basic bakery. Bahkan suami aku aja chefnya itu bukan chef sebagai baker Pak. Waktu di Amerika itu Oke. dia malah chef di dapur gitu yang biasa bikin makanan Amerika dan lain-lain gitu. Jadi kita nggak punya sama sekali gitu. Jadi waktu saat itu modalnya adalah modal nekat. Modal nekat, iya, modal nekat dan ngikutin tren pada saat itu gitu. Jadi adik aku ngajakin ke mall, terus aku lihat Ya. antrian panjang banget, terus aku lihat loh ini apaan gitu. Ternyata itu donat. Mungkin tahu ya Hmm. donat merek apa saat itu ya. Jadi Ya. aku juga, halo Bunda, ada yang masuk. Jadi saat itu juga aku kaget, loh orang Indonesia udah pada makan donat gitu kan. Karena waktu aku berangkat ke Amrik itu donat belum jadi tren Pak Febri. Donat itu Ya, ya. kan kita tuh nggak makan donat gitu loh. Apalagi untuk dessert, orang Indonesia tuh nggak makan dessert gitu. Jadi aku lihat, wah ini kok banyak banget gerai-gerai dari membawa nama luar negeri gitu ke Indonesia. Dari Korea, dari Taiwan, dari ini, dari Amerika, pokoknya gitu. Jadi saat itu malah pada saat ngantri itu juga aku tercetus ide. Karena aku emang tukang makan kue juga gitu, dari dulu pengen punya. Aku bilang Mas, sekarang udah jadi suami aku, yuk kita bikin bakery aja yuk gitu. Dia yang, gue nggak bisa bikin roti, nggak apa-apa, kita belajar gitu. Nah, Nah, saat belajarnya itu otodidak atau gimana, Mbak, dengan suami, Mbak? waktu itu cuman kursus 3 hari, Oh, pokoknya kursus nekat 3 hari. banget. Iya, Iya. iya. Jadi saat itu kita rada bandel Pak Febri, kita melawan pasar, Iya. di mana tahun 2007 trennya itu tren roti Korea, roti Taiwan, tapi aku sama Iya. suami milih, ya udah kalau gitu kita bikin roti jadul. Ini roti jadul Hmm. yang biasa naik sepeda yang itu kan udah berkurang ya gitu kan. Udah jadi Iya. aku langsung "Ya udah kita melawan pasar aja, kita bikin roti jadul gitu. Tapi sebenarnya misi kami adalah memperkenalkan produk-produk juga yang ada luar negerinya. Jadi di sebelah situ roti, nah di showcase itu ada makanan-makanan Amerika kayak custard pie, cheesecake dan lain-lain kayak gitu. Itu awalnya itu di tahun 2007 Pak. Gitu. Iya, iya. Lalu apa saja, Mbak, mungkin kendala-kendalanya di awal merintis bisnis dulu? Mungkin sedikit Oh, bernostalgia lah gitu. sedikit bernostalgia ya, aku juga udah siapin sih. Awalnya itu walaupun waktu itu kita punya tabungan sangat sedikit. Jadi Ya. pertama modal juga memang pas-pasan dan waktu itu aku tidak berani minjem ke bank gitu kan. Dibantu oleh ya sedikit lah oleh orang tua dan aku juga rada mental sebenarnya. Rada jiper juga gitu. Sementara gerai-gerai bakery itu pada saat itu kan PT itu gitu kan Pak. Sementara ini kita hanya perusahaan perorangan aja gitu. Iya, Nah, iya. dengan modal 3 hari kursus, Iya. terus kita pede, kayaknya enak deh nih makanannya. Hai Winda, sorry Pak, aku sambil nyapa. Aku dulu kuliah, boleh sambil jawab nggak ya Pak? Takut Ya, hilang. sambil siap Kak Bahwa ini sudah ada pertanyaan nih. Dulu Kak Iing kuliahnya jurusan apa itu? Pertanyaan. Oke, aku Silakan. dulu
Makasih. Aku dulu jurusan kuliahnya public relation, Oke. PR. Thank you, Winda. Cakep banget kamu. Aduh, dipuji gue jadi grogi deh. Nah, ini Ya. Pak, kalau kelihatan. Oke, ini waktu itu waktu awal-awal merintis dulu ya. Ya, jadi aku cuma punya modal bikin showcase-nya dari bambu, Pak. Karena bener-bener, Oke. jadi gini, orang tua aku tuh membantu, cuman aku nggak mau. Jadi aku bilang nekat, aku punya punya duit apa adanya. Jadi aku pakainya cuman bambu doang kayak gitu. Jadi untuk Hmm. naruh rotinya itu aku pakai bambu gitu. Modal Itu nekat, gerai terus pertama di mana dulu, Mbak? Gerai pertama di mana? di Karawaci, di Oh, di Karawaci, Karawaci. di Ya. Nah, Karawaci. kalau Aku sekarang sudah berkembang, sudah berapa gerai, Mbak? Terakhir nah nih. justru itu berjalan dengan segala macam udah banyak banget ya Pak. Selama 12 tahun ini aku banyak belajar banget. Ternyata tren kue itu juga tiap tahun berbeda gitu. Jadi pada saat Hmm. dulu saya sempat alhamdulillah membuka 4 gerai sekaligus gitu ya. Waktu itu kebutuhan masyarakat akan roti, kue itu masih sangat tinggi demand-nya gitu. Siapa ya? Oke, sambil ngomong. Nah, tiba-tiba itu berputar arah gitu loh. Roti itu di mana-mana sekarang. Bener nggak Pak Febri? Ya, Jadi betul, bisnis betul. itu ada di mana-mana. Dan yang tadinya aku di harapan kita Karawaci itu satu-satunya sampai antri-antri orang, ternyata di sebelah aku itu buka langsung 3 gerai gitu. Hmm. Jadi aku kayak dihantam dengan juga yang membanting harga dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya aku pada tahun 2006 dan 2015 aku malah sempat tutup loh Pak 6 bulan gitu. 6 bulan. 6 Oke. bulan aku sempat tutup, sempat lay off karyawan, pokoknya sempat juga yang namanya bisnis kan Pak gitu ya. Saya Ya. sempat kita sempat mengalami penurunan, saya sempat stres juga jujur gitu kan. Tapi disitulah di selama 6 bulan itu saya berpikir banyak apa nih yang harus kita lakukan gitu loh untuk sampai ke tahap sekarang ini ya itulah kira-kira pengalaman saya. Ya, Jadi nah, nggak mungkin bisa di-share juga Mbak, pengalaman untuk bangkit kan penting juga ya, ya bagaimana itu justru determinasi paling seorang terpenting. pebisnis Mm-mm. ketika jatuh dan kemudian bangkit lagi itu perlu di-share, Mbak. Ya itu justru yang luar biasa banget dan saya juga ini netizen di Sekarwangi Pak di IG Sekarwangi sering banget nge-WA saya Pak atau nge-DM saya nanya Mbak Sekar gimana sih panggilan saya Mbak Sekar gimana sih caranya biar kuat mental aku nggak kuat sama sekali ngadepinnya gini 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 di situ aku ceritain juga aku juga pernah tutup bahkan aku harus nge-layoff waktu itu hampir 20 karyawan aku dalam satu waktu gitu loh Pak Febri gitu kan. Wah Oke. itu luar biasa banget gitu luar biasa banget. Bukan bukan ini lagi ya, tapi mental down banget gitu loh. Nah, makanya bisa sampai akhirnya Sekarwangi ke tahap ini, itu justru saya baru paham bahwa kadang kita udah di ujung itu baru kita bisa berpikir secara thinking out of the box tuh after that gitu loh ternyata. Jadi jangan mulu-mulus mulu gitu. Kira-kira gitu. Oke. Nah, sekarang ini gimana perkembangannya sampai sejauh ini setelah sempat naik, tutup, kemudian bangkit lagi. Sekarang seperti apa pencapaiannya, Mbak? Berapa cabang dan berapa karyawan yang dipekerjakan? Nah, itu dia. Alhamdulillahnya ternyata kejadian itu meliding saya saat itu di tahun 2016, Pak. 2016 itu Ya. ternyata demand pasar saya itu bukan lagi tren offline store atau physical store gitu. Oke. Ternyata tren buat kami Sarwangi adalah online store gitu. Hmm. Nah, ternyata dari banyak banget proses belajar, ternyata Sekarwangi yang dulunya jualan roti dan lain-lain dan ada kue ulang tahun ready stock juga, itu udah berubah banget 360 derajat saya sampai kaget. Itu menjadi online store yang dimana kebutuhannya adalah made by order. Nah, setelah made by order ini, akhirnya saya meminimalis tim saya untuk lebih memikirkan kualitas dibandingkan kuantitas gitu. Yang tadinya saya ngejar Oke. target kuantiti ya Pak, ini Ya. ke toko ini kirim tanpa tidak mengurangi kualitas juga sih, tapi saya jadi geradak geruduk gitu tidak fokus. Akhirnya di tahun 2006 itu 2016 setelah saya fokus ternyata bikin kue tema ini itu belum banyak saat itu, belum banyak yang bisa dan inilah gitu. Inilah dia yang selama ini sebenarnya harusnya saya bergerak di bidang ini gitu. Oleh sebab itu dari tahun 2016
Saya malah udah cuman punya online store doang, Pak. Satu. Oke, jadi Ya, memang masuk ke ceruk pasar yang spesifik ya, segmen pasar yang spesifik kue tematik itu tadi ya. ya bener Dan memang gitu. kemudian masuk ke tahap fase ekonomi digital ini kemudian mengubah pola bisnisnya juga ya. Jadi Iya, kemudian nggak banyak offline store tapi online store dan lebih segmented begitu ya Mbak betul Iing sekali. ya. Betul sekali. Jadi saat tahun 2016 itu digital baru mulai. Kita baru Oke, menggunakan BBM. Kita baru menggunakan BBM, belum ada WA, belum ada Instagram, belum aktif, ya, ya kan? ya. Tapi saat itu saya udah bukan bukan saya ngeramal, bukan saya tapi saya memprediksinya gini. Someday kebutuhan orang lagi tuh dengan macetnya jalanan dan lain-lain, mereka ingin yang lebih praktis gitu. Betul. Alhamdulillah langsung masuk WA, Instagram, Facebook dan lain-lainnya, sosial media sudah mulai, wah udah mulai rame. Saya udah lihat itu dan saya langsung ngambil peluang itu, Pak. Gitu. Apalagi letak kami kan di Serpong, di Ya, daerah ya. Tangerang. Orang Jakarta Timur disuruh ke Tangerang hanya untuk ngomong saya mau kue ini, kayaknya mungkin mereka nggak ada waktu gitu, Pak Febri. Jadi saya benar-benar memanfaatkan si sosial media dan semua fasilitas komunikasi ini untuk akhirnya menciptakan pasar saya sendiri itu. Gitu. Nah, menarik sekali. Kita masuk ke pembahasan yang lebih challenging nih soal menciptakan pasar ya. Iya, Kemudian memilih segmen kue tematik ya Mbak ya. ya. Nah, ini apa saja Mbak mungkin apa kesulitan-kesulitan atau kendala dalam menciptakan kreasi dan kemudian gimana mensiasatinya Mbak? Oke. Aku udah siapin juga. Maaf ya Pak ya, aku sambil ini dulu. Ya. Oh ya, by the way, eh, sebentar aku udah siapin. Nah ini dulu itu sebenarnya kita nggak pede Pak. Jadi ini terjadi begitu aja gitu kan. Aku lebih banyak bikin kue krim, kue jadul yang pakai coklat-coklat, roti dan Ya. lain-lain ya kan. Nah, alhamdulillah punya tetangga maksa, Mbak Iing bikinin aku dong kue fondant. Tahu kue fondant nggak? Dan aku sebagai baker saat itu nggak tahu kue fondant apa Pak Febri gitu. Ya. Tapi malu dong kan punya bakery udah beberapa toko masa nggak tahu kue fondant. Akhirnya aku cari tahu. Terus dia bilang pasti Mbak Iing bisa lah. Aku nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Akhirnya aku searching-searching. Oh ini yang namanya kue fondant. Itu bener-bener pertama kalinya aku bikin untuk tetangga aku karena untuk tetangga yang baik itu. Ini Pak. Ya. Tuh. Oke. Oh ini kuenya yang pertama kali dibikin yang tematik ya Mbak ya? Iya. Dan ini tuh Oke. udah ya ini itu pertama kali karena itu peralihannya. Jadi ini mungkin jalannya seperti itu peralihan dari yang tart-tart itu tuh ke sini. Terus tetanggaku bilang wah bagus banget dalam hati dan ini bikinnya Pak, ini 6 jam lebih. 6 jam. Ini. Sampai berjam-jam pokoknya hanya bikin seperti ini gitu kan. Sampai mau nangis aku gitu. Bener-bener. Nah, terus tiba-tiba dari contoh itu kan aku post ya pada saat itu masih Facebook ya Pak ya. Ada yang Ya. ngeliat. Terus udah mulai aku pakai BBM. Dari BBM itu tiba-tiba ada teman lama yang kebetulan beliau adalah istri polisi. Pak, tolong bikinin lah baju polisi. Aku bilang, aduh gimana caranya? Sama sekali nggak bisa Pak Febri. Jadi kita Ya. modalnya mau nekat. Jadi Sekarwangi ini isinya orang-orang nekat semua Pak Febri. Gitu. Nah, ini Ya. zaman dulu aku liatin ya Pak. Iya, ini seragam polisi, tapi ini sebenarnya kue ya. Ini kue, tapi ini zaman dulu Pak. Kita bikinnya pun Oke. sampai 7 jam nggak tidur kayaknya kan. Gimana sih nyarinya gitu. Karena pada tahun 2015 itu belum seramai ini. Kursus fondan apa Hmm. belum seramai ini gitu. Nah, seiringnya dengan waktu berjalan, nah ini sekarang udah mulai kayak gini Oke. Pak Ferdi. Udah Oke. benar-benar kayak tahu, ya Ini kan? yang order untuk dari kepolisian untuk apa? Serah terima jabatan gitu atau apa ini atau ulang tahun? Ada ulang tahun, ada waktu itu untuk Bapak Panglima juga dari Bapak Tito memesan untuk ulang tahun ABRI gitu ya, Oke. ulang tahun ABRI gitu. Jadi banyak sekali. Dan ini dulu Ya. juga akhirnya setelah dari baju polisi yang nekat itu, terima kasih banget buat teman aku yang waktu itu percaya bikinin baju polisi padahal aur-auran banget. Terus muncul lagi, mulai makin tematik nih Pak. Ini kita udah mulai Ya. makin nekat, udah mulai makin pede gitu ya, udah mulai makin pede itu minta ini gitu. Oke. Eh, Ini untuk acara apa ini, Mbak? Ini ulang tahun juga gitu. Jadi Oke.
ceritanya itu bikin tenis meja ceritanya gitu. Nah, tapi sejalan Nah, dengan ini waktu kita ya. perbaiki. Nah, ya Oh, kan ini semakin tenis meja ya. ya. Jadi gitu. Jadi prosesnya kami tuh belajar dulu gitu. Ini tuh dulu parah banget kalau suruh bikin tas. Ini tuh bisa Ya. sampai 4 jam mikirin. Nah, sekarang kita sudah bisa bikin lebih baik gitu. Ini salah satu contohnya Oke. gitu. Ya, Kira-kira langsung kayak dijawabnya nih, Mbak. Ada pertanyaan juga nih. Yang paling susah bikin tema apa, Mbak Iing? oke, bikin susah ya. Yang paling Yang susah. bikin susah itu kalau kuenya 1 meter. Kuenya 1 meter. Pernah itu ya? 1 meter. Waktu itu untuk apa? Acara yang BCA tadi, bukan? Ya, yang BCA juga. Terus ada beberapa Pak. Alhamdulillah udah beberapa kali bikin. Ya. Bentar ya. Ada contohnya juga. Ini juga salah satu yang susah banget. Nah, Oke. ini salah satu yang susah banget karena dia harus gravitasi. Bentuknya nggak rata. Oke. Tuh. Iya, iya. Dan kebayang nggak Pak kalau misalnya kita bawanya di mobil gimana gitu. Iya, iya. Itu itu juga harus dipikirin. Jadi bukan cuma pas di dapur, tapi itu. Nah, makanya di situ kita kalau misalnya nanti Pak Febri sempet ngelihat IG-nya Sekarwangi ada di highlight, itu ada banget IG story. Mungkin kalau untuk netizen Sekarwangi udah tahu, kita sering banget bikin video gimana pembuatan kue sampai pengantarannya gitu ya. Jadi susahnya tuh bukan cuma pas di dapur, justru yang paling susah tuh pas nganterinnya itu Pak Febri. Aku kadang suka Iya, mau iya, iya. nangis tuh. Saya tadi sebelum IG live ini mulai, saya tadi sempat lihat ada yang bentuknya ular kobra gitu, Mbak. Oh, Itu saya gimana itu? Untuk event apa kok nggak ini pakai desainnya ular kobra gitu temanya? itu ulang tahun anak 3 tahun loh Pak Febri. Oh, iya, iya. Iya gitu. Nah, terus ada aneh-aneh. Nah, ini Falak nih. Iya, iya. Falak. Gak Apa pernah. Halloween atau apa nih untuk acara ini? Ulang tahun Perayaan aja. Halloween ulang tahun Iya, juga ya? untuk ngisengin temennya aja gitu. Lalu ini untuk Bapak Gubernur Banten, Mm-mm. tumpeng. Oh, bentuknya tumpeng ya? Ini kue, Pak. Iya, Ya. iya, iya, iya. Ini Kue. waktu itu pernah diundang juga sama Net TV di acara pagi-pagi untuk bawa tumpeng cake ini. Karena Oke. menurut mereka unik. Gitu. Jadi banyak lah, Pak. Nah, ini juga kemajuannya adalah bikin masjid. Iya, iya. Nah, Mm-mm. Kira prosesnya kayak seperti apa sih, Mbak? Mulai dari ada request bentuk tertentu gitu yang sifatnya customize gitu sampai dengan kue jadi itu tahapan-tahapannya seperti apa? Apakah bikin modelnya dulu atau seperti apa? Boleh diceritakan secara garis besar, Mbak? Oke. Nah, kalau kita di sini belum secanggih baker-baker di luar negeri yang punya program untuk ngedesain dulu. Jadi kadang-kadang ada customer yang, Mbak, bisa digambarin nggak? Dan kebetulan aku sama Chef Budi itu, Chef Budi jago gambar sih, tapi kita nggak bisa gambar 3D gitu, Pak. Jadi kita memang dari dulu ke customer itu menciptakan apa ya, trust dulu dari customer bahwa oke, kita bisa nangkep. Saya menggunakan metode komunikasi asertif banget gitu. Saya mencoba untuk mendalami isi customer saya ini maunya apa sih gitu. Kadang-kadang mereka cuman gini kalau yang udah langganan ya Pak Febri ya. Ya. Mbak, aku mau bikin kue yang bagus, ibunya suka tas Chanel. Gitu doang. Terus aku mikir, hah? Gitu. Dan itu harus aku kembangin sendiri gitu loh Pak. Gitu. Jadi dia nggak kasih clue, nggak kasih apa. Kira-kira ibunya gimana ya. Jadi saya suka kadang-kadang ya itu mencari, memakai metode komunikasi asertif itu untuk coba-coba mendalami isi kepala customer aku tuh sebenarnya mau apa gitu. Tapi tidak selalu semua ya. Kadang-kadang ada juga kegagalan-kegagalan sih yang ternyata saya salah gitu. Itu ada juga. Tuh. Oke. Iya, iya. Nah, kemudian kan kita kalau bicara bisnis juga bicara soal bagaimana memaintain pelanggan kita, pelanggan setia gitu, Mbak. Nah, mungkin apa Mbak berbagi tips dong, Mbak, ini seperti apa biasanya Mbak Iing memaintain loyalitas pelanggannya Sekarwangi Cake ini, Mbak? Oke. Selama ini dari tahun 2000, alhamdulillah dari pertama kali buka ya Pak ya, aku selalu menerapkan bahwa saya memperlakukan customer saya itu sebagai sahabat gitu. Jadi bukan, memang sih customer is king, I know. Cuman saya lebih memperlakukan customer itu sebagai sahabat. Jadi
bukan cuma gini, Mbak saya mau pesen kue atau yang tegang gitu loh. Jadi kita ngobrol, halo apa kabar Mbak Iing gitu. Aku ingin customer itu ngerasa nyaman gitu. Kayaknya kalau mesen kue gue males basa-basi, gue ke Sekarwangi aja deh Mbak Iing pasti tahu apa yang aku mau gitu. Kan kalau sahabat gitu ya Pak, kita tahu Ya, apa yang ya. sahabat gitu. Jadi emang dari dulu gitu gitu. Terus kita tuh nggak bisa gini, kita nggak bisa ngatur pada saat kita menjadi online shopping, kita tuh nggak bisa ngatur gini. Gue ini orangnya ramah loh, customer gue harus ramah, itu nggak bisa gitu. Jadi Oke. itu banyak banget orang yang online shopping bilang, "Duh Mbak, padahal aku udah ramah banget, tapi customer aku tetap jutek atau gitu." Kita nggak bisa ngejudge atau menilai, karena di balik layar itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi saya mengantisipasinya dengan cara kita nggak bisa merubah customer behavior atau customer attitude, tapi kita bisa mengambil jalan atau mencari jawaban gitu loh untuk si customer tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa yang, Bu, Ibu ramah dong, nggak gini. Tapi kita mencari jawaban atau mencari cara untuk bisa menangani setiap customer secara berbeda. Itu yang susah sih, Pak. Gitu. Kadang-kadang Oke. kan kita ramah, dijutekin juga, aduh rasanya namanya manusia kan Pak, aduh ini orang. Tapi ya itu yang harus disingkirin kalau online shopping gitu. Betul, betul. Nah, sekarang kan tentu persaingannya semakin ketat ya, Mbak ya. Apalagi kan berbagai macam bentuk model bakery dan cake ini semakin berkembang terus ya. Begitu Iya, pula dengan punya online shop gitu ya. Nah, iya. kiat memenangkan persaingan gitu ya, atau tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat itu seperti apa kalau dari Mbak Iing sendiri? Kalau dari Sekarwangi ya itu tadi, aku Ya, agar kalau untuk tetap kompetitif, selalu ya kompetitif. kompetitif sekarang ini wah luar biasa banget Pak. Aku juga kaget ya pada tahun 2018 tuh tiba-tiba zreng semua orang bisa bikin kue tema. Tadinya Ya, enggak, tiba-tiba semua orang bisa bikin. Tiba-tiba malah bakery baru followernya 5 kali lipat dari aku. Tapi gini, aku selalu menerapkan bahwa masing-masing punya rezeki, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya ciri khas, dan aku alhamdulillahnya udah punya pelanggan yang lama yang tadi aku bilang itu. Jadi aku kasih trust, kasih kenyamanan bahwa mereka kalau datang ke Sekarwangi, gue nggak usah capek-capek jelasin gitu. Udah cuman kasih tahu aja, aku pengen yang bunga-bunga warnanya pink nanti jadiin, dah yang kayak gitu. Jadi aku berusaha banget menjaga. Justru yang susah ini Pak, memaintain customer yang udah langganan ini gitu loh. Soalnya kalau udah lari ya udah susah banget ngejarnya. Jadi gitu. Jadi aku ya. memberikan kenyamanan sebisa mungkin yang terbaik ke customer, pelayanan yang terbaik, bahwa Sekarwangi bisa gitu loh. Sekarwangi bisa sampai ke tempat tujuan pun kita jaga kuehnya gitu. Oke. Kira-kira. Nah, kan ini sekarang kita tahu Mbak ya, kembali ke soal pemasaran tentu sekarang kan tantangannya semakin berat ya karena memang Iya. masuk ke situasi pandemik gitu ya. Nah, ini apa saja nih tantangan-tantangan yang dihadapi nih Mbak di situasi pandemi corona sekarang Mbak? Situasi pandemik ini luar biasa memang ya Pak Febri ya, sangat berdampak hampir ke seluruh aspek, termasuk salah satunya adalah kulineri. Dalam hal ini yang kami para bakers itu awal mula pandemik aja itu aku ada sekitar 12 kue Pak di cancel. Hmm. Dalam waktu dekat, dalam waktu seminggu 12 kue, Kak aku nggak jadi, acara eventnya batal, birthday partinya batal gitu, dan aku kembalikan 100% uangnya ke customer. Itu aja di situ udah langsung masang strategi baru kan langsung gitu ya Pak ya. Aku udah Ya. tahu wah ini bakalan terjadi terus, tapi nah di situ aku langsung kasih tahu bahwa kan memang sekarang ini online store aja, dan aku cuma punya kru di A-team, aku cuma 5 orang sehingga tidak ada lalu lalang orang yang banyak. Terus aku juga meyakinkan customer dengan menggunakan sosial media juga menunjukkan kepada mereka bahwa saya sangat menjaga kehigienisan, gitu kan, bahwa kalian masih bisa mempercayai kami, kita sama-sama menjaga, sehingga ada beberapa yang akhirnya mereka tetap memesan untuk di rumah gitu. Nah, strategi lainnya adalah yang biasanya dulu aku nggak sempat bikin kue-kue yang kecil-kecil, sekarang akhirnya kita punya banyak waktu, itu aku olah kembali, Pak. Gitu. Jadi Oke. Jadi kita olah kembali, dan itu sekarang kan yang dibutuhkan masyarakat yang tinggal di rumah itu cemilan, apalagi bulan puasa ya. kayak gini kan, gitu. Jadi kita sebagai tukang kue langsung berpikir apa nih yang enak nih, kue yang bisa dicemil, ngirimnya gampang, harganya murah gitu.
langsung kita keluarkan kembali produk itu gitu. Jadi kita di Oke, jadi menambah ragam produknya ya Mbak ya, variasi produknya diperbanyak ya, disesuaikan dengan kebutuhan Mm-mm. pasar ya. Iya, karena kita nggak bisa kekeh bahwa gue itu cuma bikin kue tema, nggak bisa gitu. Jadi kita harus melihat situasi terus. Nanti suatu hari mungkin kue tema udah nggak tren lagi ya, kita harus punya strategi baru begitu terus gitu, Kak Febri. Oke. Oh iya, kalau Mm. boleh tahu range harganya berapaan Mbak kalau kue tematik yang tadi Mbak cerita di awal tadi? Kalau kue tema itu karena dia pembuatannya aja memerlukan waktu banyak, kita startnya di 600.000, Kak Enam Febri. ratus ribu ya. Nah, kadang-kadang kalau untuk yang awam banyak banget yang nanya pasti kenapa ya Mbak harga kuenya bisa mahal banget. Nah, disitulah makanya saya punya ide kenapa membuat video itu bahwa memang pembuatannya itu sangat sulit gitu. Pembuatannya itu Oke. tidak gampang. Jadi kita lebih menjual skill kayaknya gitu, Pak Febri. Oke. Jadi itu proses pembuatannya ada juga di kanal YouTube tadi ya Mbak ya? Di kanal Ada YouTube-nya ya, sekarang ya. YouTube baru mulai, jadi belum terlalu banyak, tapi di story highlight banyak gitu. Iya. Kayak gini, Pak, ini kan mie-nya melayang beneran nih. Ah, ah, ah. Oke, oke. Iya, jadi kami bilang bahwa ini lebih ke art ya, lebih ke seni gitu loh. Jadi memang kalau kue tema itu lebih ke seni. Udah gitu bahannya juga import semua. Jadi memang dia mahal, mahal sekali gitu. Kalau untuk kue Kalau 1 meter, mhm. kalau yang paling mahal berapa Mbak? Selama ini yang pernah rekornya berapa? Rekornya itu 15 juta, Pak. 15 juta. Waktu itu bentuknya ya apa itu yang kue harga 15 juta itu Mbak? 15 juta itu karena 8 tingkat, itu 8 termasuk tingkat. murah sih. Termasuk murah kalau udah tahu kue. 8 tingkat, jadi 8 tingkat itu kan pelapisan fondan dan pemakaian bunganya itu waktu itu sampai 300 piece bunga gitu. Which is itu bikinnya membutuhkan waktu banyak, biaya banyak gitu. Dan waktu itu sempat diantarnya kan ke lantai 40 sekian, jadi ya perjuangannya lumayan. Jadi yang tadi itu kue termahal tadi temanya tentang apa? Bunga ya Mbak ya? Tentang untuk acara apa Hmm, waktu itu? Ulang tahun. anniversary. Oh, Anniversary. anniversary. Mm-mm. Jadi kue 16 juta ya. Ya sama lah dengan harga motor Mbak itu Mbak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah makanya kalau kalau rajin bikin kue ya bisa beli motor. Nah, terus kembali ke tema pandemik lagi nih Mbak Iing. Oh ya, Mm-mm. ngomong-ngomong buat netizen atau teman-teman sobat Sekarwangi atau rekan-rekan dari Maiji atau Mm. netizen yang budiman, silahkan kalau ada pertanyaan langsung ditulis di kolom komentar, nanti kita bisa bacakan dan langsung ditanggapin oleh Mbak Iing ya. Yang mau bertanya Sambil nunggu Kak? pertanyaan nih Mbak, Mm-mm. apa pelayanan khusus yang ditawarkan di masa pandemi corona ini Mbak? Oke, jadi yang seperti tadi kita delivery, kita mencoba deliverynya dilebarkan gitu ya. Sekarang kan aku bikin kue-kue yang gampang dikonsumsi, jadi nggak usah ada event dulu Pak. Jadi kayak cemilan-cemilan seperti brownies, kue dan lain-lain. Aku cari kurir yang bisa nyampe ke Bekasi, yang tadinya nggak bisa kan. Jadi aku mencari kurir yang bisa lebih jauh dan lain-lain seperti Oke. itulah. Hai Jadi Aimi, memperlebar jangkauan ya. ya memperlebar Oke. jangkauan dan mungkin harganya kita cari yang harganya bersahabat gitu loh Pak. Karena kan kalau kita ngomongin kue tema itu udah beda lagi gitu. Jadi kita jual range-nya 150, 65.000 gitu. Ya ya. Mbak, ini ada pertanyaan nih. Mbak Iing, kalau kue kayak yang semacam buat birthday cake, putranya Mbak Iing, range-nya berapa? Wah, ini pertanyaan ini nih, harga nih Mbak, sepertinya nih. Iya, aku liatin dulu ya sebentar ya. Kuenya itu yang sepatu ya? Ya. Oh ya, ada yang bentuknya sepatu sneakers ya, tadi ya, kalau saya lihat di IG ya. Ya, Sayang, bentuknya. rasa-rasanya jadi sayang mau makan tuh Mbak. Iya, tapi akhirnya tadi dipotong juga udah Pak. Berapa Akhirnya itu yang dipotong. bentuknya sepatu sneakers? Kalau yang itu kan sebutannya udah bukan 3 dimensi lagi, tapi 4 dimensi. Itu startnya di 1.500.000 gitu. Oke. 1 juta. Jadi silahkan tuh yang mau Betul kalau Pak pesan. boleh. Tapi sepatunya jangan susah-susah ya Mbak. Kadang-kadang aku suka Deliverynya, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Deliverynya bisa sampai mana sekarang, Mbak Iing?
Ini Kalau sebenarnya untuk sudah ada yang berminat ini. terima kasih. Kalau delivery kue-kue kering, yang maksudnya yang gampang kayak brownies, kayak kue tart, ya apa sih, kue marble yang gitu-gitu, bisa pakai Paxel, jadi kita bisa sampai ke Bekasi dan Oh, Depok. sampai Depok, Bekasi. Oke. Depok ujung. Soalnya kalau misalnya pakai kurir mobil itu mahal. Aku suka nggak tega kadang, aduh. Dan kalau kue-kue tema nggak bisa pakai motor, bablas. Oke. Mm-mm. Udah punya Udah punya karyawan. berapa karyawan? Nah, gitu. Tadi aku cerita di awal, tadinya malah punya banyak karyawan, Mbak. Sekarang malah karena setelah kita mendapatkan pasar yang baru, malah sekarang diminimalis menjadi satu A-team. Di A-team, aku nyebutnya di A-team. Tim yang kuat. Oke. Jadi nggak banyak, Oke. cuman berenam, bikin kue-kue semeter, iya, kue-kue semeter 2 meter itu malah cuman berenam, tapi kita kualitas banget gitu. Ini ada yang kue sepatu Jordannya sudah saya makan, enak katanya Mbak. Tadi Alhamdulillah. dikirim ke sana, soalnya dikirim ke sana. Aku tanya dulu mau bagian mananya, lu mau tali sepatu, ya udah gue kirimin tali sepatunya ya. Jadi itu bisa dimakan semua gitu. Ya. Nah, Jadi Mbak, gimana? Mungkin sambil nunggu kalau ada pertanyaan tambahan, mungkin bisa mulai dibagi nih tips-tips memulai bisnis buat teman-teman generasi muda, kalangan milenial, Mbak, terutama dalam hal berbisnis kuliner atau lebih spesifiknya berbisnis kue seperti Mbak Sekar nih, Mbak Iing nih. Aku mau nyapa dulu ya coklat yang selalu ada di Instagram aku. Oke. Aku boleh jawab dulu, Mbak, itu silakan. Oke. Kesalahan yang paling fatal selama operasional apa, Mbak? Nah, ini pas banget jodoh deh. Aku baru mau nunjukin, ternyata gini, Jakarta itu kan medannya nggak segampang yang kita kira. Jadi di jalan itu banyak banget kendala, gitu ya. Ya. Ini pernah terjadi. Ini pas banget aku mau nunjukin. Tuh, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke, berantakan ya, Mbak ya? Jatuh, Pak. Udah Oh, jatuh. Itu kesalahan yang paling fatal. paling fatal. Jadi pakai kurir motor atau mobil, Mbak? Kok bisa jatuh seperti itu? Pakai kurir mobil padahal, gitu. Oh, mobil. Kena Kurir mobil. tangan ya? Iya. Jadi ini karena, dan itu berkali-kali, Pak, bukan cuma sekali doang. Ini mungkin perlu juga banyak banget baker yang bertanya, pernah nggak Mbak Sekar? Pernah banget. Ini juga pernah terjadi. Nah, ini kan lagi cacat pada saat pengiriman. Sudah sampai di depan kafenya dan acaranya sekitar 1 jam lagi, gitu. Nah, jadi terus saya berusaha sama Chef Budi saat itu ngebut, tapi alhamdulillahnya waktu itu jalanan ngasih kita jalan dari Serpong ini, saya ngebut banget ke kafe itu, tapi udah nggak bisa diselamatkan lagi, sama sekali udah nggak bisa diselamatkan, udah hancur. Pada saat itu customer saya bukannya nggak mau ngerti, tapi ya namanya ada acara dia ngundang orang, kuenya hancur ya kan. Nah, cuman gini, tips saya untuk semua pengusaha manapun, kalau terjadi hal kayak gini, jangan lari, ya, jangan tidak mau disalahkan, atau jangan menyalahkan pihak lain. Pada saat itu aku tidak kepikiran nyalahin kurir, Pak. Pada saat itu, aku berpikir kue ini adalah kue Sekarwangi. Dia mesennya ke Sekarwangi. Apapun yang terjadi di jalan, tanggung jawab Sekarwangi. Jadi, sebagai garda depan, saya yang maju. Minta maaf, Pak Febri, saya minta maaf. Sportif ya. Saya tahu akan fatal. Yang paling fatal itu adalah kehilangan customer yang kita nggak tahu, bisa aja dia kemana-mana. Jadi saat itu saya minta maaf, saya kembalikan uangnya 100%. Saya bilang apa yang bisa saya lakukan. Waktu itu beliau minta digantikan kue yang kayak saya, tapi waktu itu tinggal 20 menit lagi Pak Febri, jadi nggak mungkin, gitu, nggak mungkin terjadi. Akhirnya saya memohon, Ibu mohon maaf, ini di luar kendali kita, di luar keinginan kita, apakah saya bisa gantikan dengan yang lain? Akhirnya beliau minta digantikan dengan kue yang alhamdulillahnya mau difotoin, ya udah itu aja saya kembalikan. Saya pikir udah deh saya akan kehilangan ini customer, ternyata enggak. Sampai saat ini beliau masih jadi langganan saya gitu. Jadi jangan nyerah gitu. Terus jangan langsung baper, kitanya yang baper, kita marah balik sama customer, nggak boleh. Itu sering banget terjadi di Indonesia ini. Udah kita yang salah, kita yang marah gitu loh, nggak boleh.
Jadi kuncinya sportif, terbuka, dan yang pasti alasannya reasonable, sangat sangat masuk akal. Pasti customer akan memahami itu ya Mbak ya, gitu ya. Insya Ya, Allah tidak semua sambil customer. ini ya jawab pertanyaan tuh Mbak soal tips-tips berbisnis buat ini mungkin generasi muda yang mau ini mau memulai bisnis kue Mbak. Oke. Bukan cuma di bisnis kue, di bisnis apapun. Satu, ya. Ya. Selalu orang mikirnya cuma gini, aku pengen punya, aduh gue nggak ada modal nih, gue pinjem bank, modal, bener nggak Pak Febri, semua hanya mikirin modal. Tapi satu yang lupa adalah mental. Itu, aduh aku sering banget kalau setiap ketemu orang, misalnya ngomong, Baskar, gimana sih gue? Makanya kita punya modal 100 miliar pun, kalau mentalnya nggak kuat, itu bisa hilang gitu aja, gitu Pak Febri, gitu. Oke. Jadi aku tuh waktu 2016 harus lay off berpuluh-puluh karyawan karena bangkrut, itu tidak menjadikan aku langsung loyo gitu. Di situ justru aku harus bangkit nih, harus bangkit apapun yang terjadi gitu loh. Bukan masalah modal deh, mental ini yang harus ditekankan juga mungkin kepada MyG Business School, kepada murid-muridnya. Pada saat kita decide untuk I want to be entrepreneur, mentalnya siapin, itu aja. Ada saingan baru, jangan takut, inovasi lagi, ya kan? Ada kesalahan kayak aku tadi udah dimaki-maki, ini, saya juga pernah dimaki-maki katanya, kue kamu rasanya nggak enak, gini. Saya maju terus, saya minta maaf, saya yakinkan saya akan lebih baik gitu. Jadi mentalnya harus kuat, apalagi pandemi corona seperti ini, aduh. Iya, gitu. Awal belajar kue ini ada pertanyaan, silakan Mbak. Awal belajar kuenya karena lulusan kuliner atau karena hobi dan otodidak Mbak? Tadi sudah sempat diulas ya, mungkin nggak apa-apa, silakan dijawab lagi Mbak. Hai Bele, saya nyapa dulu sekalian. Hai Bele. Ya. Jadi gitu, Mbak, tadi kita udah bahas, tapi aku persingkat ya, aku bahas lagi. Kebetulan kita belajarnya secara otodidak, secara cepat. Waktu itu 3 hari aja belajar dan modalnya modal nekat gitu. Kebetulan suami aku mungkin udah yang di IG Sekarwangi sering lihat, itu ada Chef Budi. Chef Budi adalah chef gitu. Chef Budi adalah chef masakan, tapi nggak punya basic sama sekali di baker gitu. Jadi kita belajar singkat, berjalan dengan waktu, akhirnya kita bisa bikin bakery seperti ini gitu. Maaf Pak. Nah terus sekarang selain menggeluti bisnis cake-nya gitu, sudah ini nggak ekspansi ke ragam bisnis yang lain mungkin, atau bikin pelatihan atau gimana Mbak? Aku beberapa kali Pak, sambil berjalan juga, itu juga modal nekat sih, untuk memupuk memupuk mental. Jadi aku mengambil beberapa kelas, ini salah satunya waktu itu di Polres Jakarta Selatan. Oke. Jadi memberikan workshop ya Mbak ya? Ya, workshop. Terus ini di Sekolah Binus. Oke. Anak-anak. Ini juga waktu itu di TNI Angkatan Darat. Iya. Anak-anak yang berkunjung. Jadi kita bikin workshop kecil. Ini waktu itu polisi lalu lintas gitu. Itu juga modal nekat juga. Aku sambil jawab ya. Kuenya keren. Saya pernah mau mesen tapi full waktu itu, maaf ya Mbak, soalnya di A-teamnya emang cuma tinggal 5 orang. Terus kalau kuenya susah itu kita butuhnya tuh 3 jam atau 4 jam untuk satu kue. Oh maaf, semoga lain waktu bisa. Kak, nggak bikin bisnis makanan juga. Actually aku punya, namanya Dapur Sekarwangi. Oke. Aku Pak, kadang-kadang aku jual masakan resep leluhur aku. Kebetulan aku orang Bali, namanya ayam jahe atau bakso iga sapi. Tapi berhubung kue tema ini agak menyita waktu, jadi aku nggak terlalu serius di Dapur Sekarwanginya gitu. Mbak, sambil menjawab pertanyaan tadi yang mesennya full tuh, biasanya sehari maksimal berapa bikinnya Mbak? Kue tema begini. Sambil jawab dulu ya Pak ya. Sekarang banyak bisnis yang punya nilai sosial. Kalau Mbak menilai dan mengaplikasikannya di bisnis yang Mbak Iing apa nih? Nilai sosialnya Mbak.
Nilai sosialnya tuh seperti apa kira-kira Pak maksudnya? Maksudnya Ya mungkin dalam mungkin hal ini sambil ini tadi ya memberikan sharing sharing pengetahuan juga ya, buat sesama perempuan seperti itu Mbak. kontennya seperti itu ya. Ya Ya, seperti itu. Saya memberikan banyak sekali kayak tutorial gratis buat para baru yang apa pemula bisnis pemula gitu kan. Eh, Bahkan saya ada teman dari Lombok, dari kadang-kadang Mbak sapa dong, aku di Tegal, aku di Klaten, aku di ini, bantuin aku dong segala macam yang kayak gitu-gitu juga aku sering gitu ya. Eh, Mencoba lah untuk berinteraksi secara sosial bagaimanapun caranya gitu. Kemarin juga bukan untuk Ria tapi misalnya aku sering ngirimin kue cuman nggak aku liput, aku ngirimin kue untuk para medik kemarin gitu ke rumah oke. sakit. Ya biar Jadi ngerasain gitu supaya ja- jadi untuk menyimak cara belajarnya tadi itu sudah ada di platform YouTube-nya nggak Mbak yang untuk belajar kue tadi ada. yang free? Di YouTube ada sama di kalau di IG Sekarwangi ada highlight itu di situ Ya. banyak banget pembuatan dan kita nggak nutupin gitu kita nggak nutupin semua detail-detail cara buatnya gimana nanti kalau misalnya itu mereka akan DM kita Mbak Sekar pakai merek apa Mbak Sekar kita pasti insya Allah kita bantu jawab gitu kita nggak Oke, mau jadi nutupin nggak perlu pakai kartu prakerja udah langsung bisa ya Mbak ini Mbak ya. kita nggak usah pakai. Ini aku jawab dulu ya Pak berapa hari sebelum Silakan. hari H untuk pesan kuenya jadi kita nggak ada minimal hari berapa tapi kita lihat jadi kan PO tuh by booking misalnya biasanya kalau weekend mereka booking jauh-jauh hari acaranya gitu ya ini sebelum pandemi corona ya jadi kalau Ya. misalnya memang sudah penuh kita nggak bisa misalnya bulan Mei sudah penuh kita nggak bisa Mbak seperti itu tapi kalau misalnya tiba-tiba Mbak bisa bikin kue nggak buat lusa kita kosong kita pasti bikinin kayak gitu masalahnya Pak Febri kalau kue tema itu seharian bisa sampai aku datang ayam baru kukuruyuk pulang burung hantu kayak udah kukuruyuk lagi gitu Ya ini sering ada full pertanyaan. Iya, ada sering full Sekarwangi dan pada akhirnya aku pernah pesan dan tidak mengecewakan, rasanya enak banget dan model yang kita mau pun dibuatkan sesuai yang kita mau. Love banget deh pokoknya. Jadi ini lebih ke apresiasi ya dari Mbak Yulia ini ya. Oh, aku tahu bibir ya. Dia minta bentuk bibir. Oke. Boleh. Dia minta bentuknya bibir merah gitu loh, Pak. Oke, Oke. thank you, Bel. Apalagi selain apa desain-desain yang sulit, desain-desain yang unik, tadi ada bibir, ada ular kobra, kemudian ada baju polisi, apalagi Mbak? Mungkin ini bisa diceritakan Yang banyak. model-model yang aneh-aneh. Oh, banyak sekali Pak ya waktu itu ada dinosaurs, T-Rex gitu. Oke. Terus masjid, gereja. Waktu itu bikin gereja lucu. Jadi mereka tuh belum ada gerejanya, tapi gini, ya udah terserah Mbak Sekar desainnya. Lah Bu, ini saya gimana? Nggak apa-apa, terserah Mbak Sekar desain gerejanya. Di situ saya bingung. Dia cuma ngasih, pokoknya warna gerejanya ungu. Nah itu juga lucu sih gitu. Jadi kita kayak disuruh apa ya mengembangkan sendiri apa yang dimau masyarakat gitu, apa konsumen saya gitu. Itu juga seru gitu. Terus kemarin bikin kue 1 meter untuk Gapensi. Yeay, Gapensi, thank you. Itu ada di YouTube juga, Pak, pengangkatan kuenya 120 kilo. Itu minta gedung-gedung Jakarta semua, gedung-gedung Jakarta, kontraktor, semen, bangunan, dan lain-lain. Itu seru juga. Itu seru juga Oke. bikin Gapensi. Ya, Mbak tadi kan sudah highlight soal apa namanya agar kemudian orang tahan banting, mental tahan banting, determinasi, tidak mudah menyerah sebagai bagian dari ini ya tips untuk memulai bisnis gitu ya. Iya, Nah kalau benar. soal inovasi gitu Mbak ya, seperti apa kemudian kunci agar kemudian pengusaha kue seperti Mbak ini tetap inovatif gitu ya? Seperti apa? Apakah memang memperbanyak referensi atau apa gitu? Ya, perbanyak referensi. Terus jangan takut belajar, jangan takut mengambil tantangan, Pak. Misalnya kayak, Mbak bisa bikin mobil Range Rover nggak? Itu kita kan belum pernah. Jangan Ya. langsung bilang nggak bisa. Jangan langsung ngebayangin, aduh Range Rover kan gini-gini nggak. Tapi kita coba, oke saya coba dulu ya Bu, saya lakukan yang terbaik, yang seperti itu. Terus kita searching Range Rover. Jadi gitu, inovasi itu kita lakukan adalah dengan cara kita mencoba gitu. Kita mencoba apa yang diminta customer apakah bisa. Jadi tadi itu yang awalnya cuma baju polisi, akhirnya langsung ke baju tentara, baju marinir, ke baju loreng, ke baju dokter, ke baju ini seperti itu Pak gitu. Jadi jangan takut. Pokoknya intinya kalau bikin usaha tuh jangan takut sih.
Jangan, takut, tahan belum dicoba, banting ya. iya. Belum dicoba udah, wah kayaknya nggak bisa. Ya, kalau kita bayangin Range Rover-nya pasti udah nggak bisa duluan. Gimana caranya kan kita bikin dari gula gitu kan, Pak. Aduh, udah mikirnya Iya. udah pusing gitu. Cuman ternyata Nah, setelah dicoba jadi juga gitu. ya. Nah, terus Mbak, kalau sekarang ini membaca tren ke depan untuk cake atau bakery ataupun kue pada umumnya seperti apa nanti Mbak? Kalau prediksinya Mbak Sekar ini? Kalau tren ke depan, aku pikir kue tema itu tak lekang oleh waktu ya lah, kayak Oke. kayak lagu. Soalnya tiap tahun itu pasti ada aja kan Pak ya. Maksudnya kayak aku pernah contoh soal anaknya Omes itu aku bikinin dari umur 1 tahun sampai kemarin baru aja ulang tahun ke-7. Dari Oke. embun nggak bisa milih sampai dia sekarang milih sendiri mau kuenya ini. Itu contoh kecil aja. Jadi anak ini kan berkembang tiap tahun, yang tadinya bayi dikasih apa aja yang penting tiup lilin, sampai akhirnya di umur 6 tahun, mama aku maunya Powerpuff Girl, mama aku maunya Spider-Man. Nah seperti itu. Jadi ini tak lekang oleh waktu gitu. Tiap tahun pasti ada aja gitu. Jadi emang kita harus, yang kita harus inovasi adalah skill kita gitu. Skill kita sendiri gitu, berjalan dengan waktu. Kira-kira Ya. kayak gitu, Pak. Jangan mau ketinggalan. Ada rencana bikin workshop berbagi pengalaman secara offline mungkin setelah corona ini lewat, Mbak, mungkin? Kelas gitu ya, Pak. Ya. eh Aku sih kemarin sudah merencanakan tapi dipending dulu nih. Mau ada Ya. workshop banget gitu. Jadi ada 2 jenis, yang untuk publik kayak gini juga ngomongin bisnis, ada yang khusus untuk para bakers. Insya Allah doain aja semoga corona ini cepat berlalu. Jadi kita Amin, bisa amin. kita ketemunya secara langsung, nggak melalui virtual ini. Iya, iya. Gitu. Ya, memang ini ya, corona ini benar-benar memukul multidimensi lah ya, memukul semua Iya, sendi. Tapi yang semua. pasti memang ya untuk menjaga ekonomi Indonesia, ya UMKM tetap harus jalan ya Mbak ya. Harus Termasuk di jalan, sini harus juga jalan. dengan sekarang cake ya. Kita harus semangat. Kita harus semangat, Pak. Jadi jangan biarkan, udahlah orang-orang lagi takut beli makanan, udahlah nggak usah bikin ini, ya udahlah kita juga ikutan istirahat. Selagi kita masih bisa menjaga kehigienisan, mencari cara untuk bagaimana mendeliver kue kita, ayo kita lakukan gitu. Sekarang Oke. aja aku bikin kacang loh, Pak, yang tadinya Ya, bikin mobil, tadinya bikin mobil dari gula, aku sekarang bikin kacang goreng. oke. Mbak Sekar, terima kasih. Ini sudah tak terasa, ini saking asiknya, ini pembicaraan sudah hampir masuk ke kuota. Terima Iya. kasih untuk waktunya, Mbak. Sukses terus dengan Sekarwangi Cake dan juga buat semua netizen